Baik, ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya. Dari sekalian ya. Eh, saya kembali melanjutkan dengan materi kita di pagi hari ini, yaitu tentang strategi pelayanan kebidanan di komunitas. Materi ini ada sekalian sesungguhnya akan banyak membahas tentang bagaimana strategi kita dalam memberikan pelayanan kebidanan di masyarakat. Ya. Tentunya berbicara tentang masyarakat ini ada sekalian untuk kita paham bahwa banyak karakteristik yang kita temui. Karakter masyarakat yang beragam tentu cukup dipengaruhi oleh kondisi geografis masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu butuh strategi-strategi pelayanan yang tepat agar informasi yang disampaikan itu kemudian dapat diterima oleh masyarakat dan kemudian masyarakat bisa kemudian tertarik untuk merubah pola hidupnya, merubah kebiasaan-kebiasaannya yang sebelumnya mungkin sangat jauh dari konsep kesehatan yang kita harapkan. Maka dari itu strategi ini penting untuk kemudian kita pelajari ya, sebagai seorang bidan yang nantinya kemudian akan terjun kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan sebenarnya dalam strategi adalah pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif. Ya. Pendekatan edukatif ini dalam rangka ya, meningkatkan peran serta masyarakat. Kalau kita lihat definisinya, ini secara umum sebenarnya kita sudah paham. Ya. Pendekatan edukatif, ya, dari kata edukasi, ya, ada proses pendidikan, ada proses pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi pendekatan edukatif yang dimaksud ini adalah pendekatan edukatif yang secara sistematis. Ya. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, ya. Sistematis artinya ada langkah-langkahnya, ya. Kemudian dia terencana, ya, terencana. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan butuh perencanaan yang baik, ya. Butuh pengorganisasian yang baik, ya. Butuh kita mengidentifikasi siapa-siapa saja orang yang terlibat. Ya. Kemudian dia terarah, ya, dengan partisipasi aktif individu, ya, kelompok, masyarakat secara keseluruhan. Tentu memang melibatkan masyarakat secara keseluruhan ini berat. Ya. Karena banyak masyarakat yang kemudian tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Mendatangkan manfaat sesungguhnya bagi dirinya. Maka dari itu memang butuh banyak pemicuan, butuh banyak strategi dan pendekatan. Ya, makanya tentu harus kita mulai dari individu-individu ini. Kalau individu-individu ini kemudian bisa mempengaruhi individu yang lain, kita berharap kemudian transfer kebaikan dari individu yang satu ke individu yang lain bisa berjalan dengan baik. Sehingga kemudian menyebar kebaikannya. Ya. Sampai akhirnya kemudian membentuk kelompok. Ya, dari kelompok ini kemudian membentuk masyarakat secara keseluruhan. Ya. Memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat yang mempertimbangkan faktor sosial. Ya, di sini ada beberapa pertimbangan memang ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Baik, kita melihat bagaimana faktor sosial yang ada, termasuk faktor ekonomi di situ. Dan ada hal yang prinsip, ini yang kita harus hati-hati, yaitu berkaitan dengan budaya setempat. Tentu ini harus berhati-hati karena ketika kita berhadapan-hadapan langsung dengan mereka, maka ini kemudian akan mengurangi atau bahkan memberikan bias ya, yang jelek terhadap strategi yang kita gunakan. Maka dari itu harus pelan-pelan dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan budaya ini. Kemudian secara khusus ya, yang dimaksud dengan pendekatan edukatif di sini adalah merupakan model dari pelaksanaan organisasi ya, dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan pokok, memecahkan masalah dan proses pemecahan masalah tersebut. Ya. Jadi ada dua pendekatan yang tidak bisa dipisahkan di sini, yaitu memecahkan masalahnya dan proses memecahkan masalahnya. Ya. Karena kebanyakan masyarakat kita terkadang ingin instan, ingin memecahkan masalahnya, akan tapi mereka tidak ingin terlibat dalam proses pemecahan masalah. Ini yang perlu disampaikan bahwa pendekatan edukatif itu adalah ya, berorientasi pada proses yang apa yang dilaksanakan. Karena proses pemecahan masalah inilah yang akan memecahkan masalah. Ya. Tidak mungkin masalah itu kemudian terpecahkan ya, oleh proses. Itulah pendekatan edukatif sesungguhnya sekalian. Tidak bisa dipisahkan antara pemecahan masalah dan proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian, apa tujuan pendekatan edukatif ini? Ya. Yang pertama, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang merupakan masalah kebidanan komunitas. Ya. Mungkin banyak masalah-masalah yang punya ada di masyarakat kita, karena tapi kita harus berupaya menyaring masalah-masalah itu antara masalah-masalah pribadi dan masalah masyarakat. Masalah-masalah masyarakat lagi perlu disaring, karena begitu banyak masalah masyarakat harus dihubungkan dengan masalah yang berhubungan dengan kebidanan, berhubungan dengan kesehatan ibu.
agar nanti persoalan itu semakin spesifik. Kemudian mengembangkan kemampuan masyarakat berbeda dengan memecahkan masalah atas dasar swadaya dan sebatas kemampuan. Ya. Jadi memang kalau kita menggunakan pendekatan edukatif untuk proses, ya, karena memecahkan masalah itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, ada tahapan-tahapannya. Ya. Dalam strategi promosi kesehatan pernah saya jelaskan bahwa merubah perilaku masyarakat itu sulit. Tidak mungkin kemudian kita harus sampai pada tahap berubah tindakan. Ya, perilaku itu ada 3. Minimal kita rubah dulu pengetahuannya, kemudian sikapnya, baru tindakan pelan-pelan. Ya. Pendekatan edukasi ini menekankan kepada kita pentingnya sebuah proses dalam memecahkan masalah. Bukan atas swadaya sebatas kemampuan. Ya, artinya kalau swadaya sebatas kemampuan, ya mau-maunya saja. Kalau mau, kalau tidak. Artinya dia hanya setengah-setengah hati saja. Ya. Kita ingin ya, mereka betul-betul terlibat, ya, kemudian merasakan manfaatnya dan terlibat mendukung kegiatan. Kemudian strateginya dari sekalian, bagaimana strategi dasar pendekatan edukatif ini? Strateginya tentu kita melihat kondisi yang ada. Melihat bagaimana sumber daya yang ada. Makanya dikenal dengan istilah pengembangan provider. Ya, pengembangan provider, kemudian ada pendekatan terhadap. Yang mana maksudnya pengembangan provider di sini? Kita melihat atau mencoba mengembangkan provider yang telah tersedia di masyarakat. Ya. Sebagaimana di awal bahwa strategi promosi kesehatan salah satunya adalah kemudian kita mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci. Ya. Tokoh-tokoh kunci ini sebenarnya provider yang ada di masyarakat yang kita bisa gunakan. Bisa kita gunakan sebagai role model, kemudian ya, pendorong agar kemudian membantu kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama pendekatan terhadap pemuka masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat dan lain-lain. Kemudian pendekatan terhadap pelaksanaan dari sektor di berbagai tingkat administrasi sampai tingkat desa. Ini secara administrasi pemerintahan, ya. Kemudian ada kepala desa, ya, ada kepala lingkungan misalnya atau RT, RW, ya, Pak Dusun, ya, dan lain-lain. Ini adalah provider yang bisa dikembangkan yang membantu kita kemudian bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya. Karena sulit kemudian kita jalan sendiri kemudian tanpa mengembangkan provider ini. Kemudian pengumpulan data oleh sektor kecamatan atau desa. Ya, mungkin provider yang lain bisa saja dalam bentuk SDM, tapi bisa juga dalam bentuk data. Ya. Data tentang informasi yang telah tersedia di desa tersebut. Ya mungkin ada data yang telah dikumpulkan oleh sektor kecamatan atau desa. Data itu kemudian bisa memberikan informasi awal kepada kita tentang bagaimana kondisi masyarakat yang ada. Ada dalam bahasa statistik dan ada namanya data sekunder kan. Data sekunder ini kemudian bisa kita bandingkan dengan data kita yang nanti kita temukan. Bahkan memperkuat. Ya. Kemudian selain mengembangkan provider, barulah kita kemudian mengembangkan masyarakatnya. Ya. Jadi lihat dulu potensi yang ada di situ, baru kembangkan potensi yang mana yang bisa dikembangkan. Ya. Bagian mana yang bisa dikembangkan. Ya. Adalah menghimpun tenaga masyarakat untuk mampu dan mau mengatasi masalahnya sendiri secara swadaya sebatas kemampuan. Ya. Artinya apa? Dalam kehidupan kita itu memang konsep kerja bakti dan gotong royong itu begitu kuat. Maka dari itu kita perlu menganalisa potensi masing-masing orang. Kita perlu menghimpun tenaga dari masing-masing orang agar kemudian bisa terlibat dalam mengatasi masalahnya secara swadaya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, sebatas kemampuan di sini adalah sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan potensi mereka. Gotong royong itu kan konsepnya berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, mungkin ada yang dari segi pendanaan, ada yang membantu dari segi tenaga, ya. Atau mungkin dari segi pemikiran yang lain. Ini kita kembangkan masyarakat. Tentu ini berasal dari pengembangan provider yang ada sebelumnya tadi. Kita lihat potensi yang ada, kemudian kita kembangkan masyarakat. Kemudian pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ya, tentu dalam pelayanan yang kita berikan dalam bidang komunitas ini kita orientasi pada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Ya.
Proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kegiatan tersebut, serta mengembangkan keyakinan masyarakat untuk bisa memenuhi keyakinan masyarakat, kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun masyarakat. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, penggalian potensi itu. Makanya masalah yang kemudian kita temukan betul-betul perlu adalah masalah-masalah yang kemudian sesuai dengan masalah yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Betul-betul skala prioritas. Makanya dalam perencanaan program ya di musyawarah masyarakat desa itu ya, ketika kita komunitas ya, perlu kemudian direncanakan dan dibicarakan di hadapan masyarakat ketika musyawarah masyarakat desa yang desa satu ya. Atau yang dua misalnya ya. Supaya kemudian kita bisa rencanakan ya. Dan sumber-sumber daya ada digunakan sumber daya masyarakat sendiri ya. Ataukah bahkan dikumpulkan secara gotong royong. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses ya, perumusan masalah dan ya, penentuan prioritas termasuk memecahkan masalah. Ya. Ini yang dimaksud pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kenapa mereka terlibat? Karena mereka merasa bahwa itu kebutuhan. Ya. Mungkin bisa saja, kenapa selama tidak terlibat, mungkin kita belum, bisa saja kita evaluasi, mungkin bisa saja kita belum berhasil menggali kebutuhan masyarakat. Maka dari itu libatkan mereka di pemecahan masalah, ketika kemudian di MMD 1 kita libatkan mereka. Ketika kita kemudian memaparkan hasil pendataan kita libatkan mereka untuk berpikir bagaimana merumuskan masalah. Kemudian jenis pendekatan yang digunakan ya sekalian pada tahap ini ada 3 ya yang bisa digunakan. Ada namanya specific content approach, yaitu pendekatan perorangan atau kelompok yang merasakan masalah melalui proposal program organisasi. Ini spesifik. Kita bisa menggunakan proposal, ya, misalnya ada hal-hal tertentu yang kita ingin gunakan, bisa kita misalnya bersurat pada lembaga tertentu untuk membantu. Misalnya pengasapan pada kasus DPD misalnya. Kita bantu misalkan untuk membuat proposalnya, proposal ke dinas kesehatan untuk membantu. Ini namanya specific content approach. Ya. Dia spesifik kasus ya, yang ditangani, khusus masalah DPD. Pendekatan yang spesifik. Kemudian ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya umum, general content objective approach. Itu pendekatan dengan mengkoordinasikan berbagai upaya ya, di bidang kesehatan dalam wadah tertentu, misalnya posyandu, KIA, imunisasi gizi. Ya. Artinya ada satu kegiatan ya yang bersifat umum, tapi banyak isinya di dalamnya. Misalnya ada posyandu. Ya. Posyandu itu bisa kita ada kegiatan KIA, ada imunisasi, ada gizi. Ya. Jadi satu kegiatan bisa berkolaborasi, ya, banyak program di dalam. Ya. Kemudian terakhir ada nama proses objektif approach. Ya. Itu pendekatan yang lebih menekankan pada proses yang dilaksanakan masyarakat sebagai pengambil prakarsa. Artinya pendekatan yang terakhir ini ada pendekatan yang pada pelaksanaannya menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat pada prosesnya. Ya, kemudian dikembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan. Misalnya kader, ya. Kader ini mereka terlibat, mereka menimbang dan sebagainya. Libatkan mereka. Ya. Ini perlu. Ya, pelibatan ini begitu penting untuk kita menggunakan pendekatan supaya kita betul-betul bisa melihat ya bahwa pendekatan mana kira-kira cocok di masyarakat kita. Ya. Kemudian komunitas itu yang saya bisa katakan tadi banyak. Ya. Bisa saja satu pendekatan cocok pada masyarakat yang satu, tapi itu tidak cocok pada masyarakat yang lain. Makanya kita butuh banyak baca referensi. Ya mungkin selain pendekatan ini ada pendekatan yang lain. Kita butuh memperkaya wawasan kita tentang terutama kita butuh banyak sharing terhadap orang-orang yang punya banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Kemudian bisa mereka transfer ilmunya, pengetahuannya kepada kita, sehingga kemudian ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang karakteristik yang beragam, kemudian bisa kita atasi. Ya, mungkin ini sesi pertama cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.